Salawat dan salam kita aturkan kepada kita bersama salam. Kami menitipkan terutama doa wabil khusus adik kami. Saya syukur kepada saya. Saya sekarang ada Yasin, di Sulit semuanya, Ustaz Adnan Sukram, Ustaz Najib, Ustaz Ahmad, para asatid yang lain. Disusul anak kami Saiful. Maka saya mintakan untuk benar-benar Taufik Mas Taufik. Jadi tahu kamu belajar apa di sana? Jadi mereka masalah alat itu harus menjawab ahlak. Apa alat itu? Alat adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ialah amal ma'ruf nahi munkar. Hablum minan nas ta'arufun jadi ta'awun kerjasama. Ini yang saya ajarkan ke anak-anak kami. Jadi sebagaimana kata Pak Syukur yang dibuat buku di mobil, ilmu 1 kilo, akhlak 2 kilo. Artinya amaliyah. Karena ilmu bila amal, asyar bila samar, atau ba'adun bi ilmihi lagu malat, mu'adzabun min qabli umratin wa'zan. Karena yang pertama masuk surga ialah para orang yang alim, dan juga yang masuk neraka adalah orang yang alim. Karena orang yang alim yang bi'ilmihi al-ulama warasul anbiya yang tasbihkan mati masuk surga. Tapi jika kita hanya alim tidak diamalkan surga itu alim bi'ilmihi mana mu'adzabun min qabli umratin wa'zan. Sebelum orang berhalal maka orang yang alim belum didahulukan. Maka inilah yang saya akan dilihatkan landasan di al-jihad melidahului itu adalah akhlak. Ada ilmu yang kita ajarkan bagaimana tersebut memaafkan. Memang tapi berat, terutama bagi kita motivatornya atau ustaz-ustaznya. Jadi kita ini tidak bisa hanya ngajar, tapi bagaimana melatih diri kita. Ini berat sekali. Ngajar itu gampang, tapi bagaimana mengamalkannya itu berat. Macam pantas jika Allah itu mewarning kita. Limadza taqulu ma la taf'alun qabla maqtan intallah an taqulu ma la taf'alun. Karena kamu hanya tahu ngajar, bicara, tapi kamu tak kerjakan. Maka lebih besar ancaman Allah kepada orang yang hanya tahu ngajar tapi tidak kerjakan. Tapi kita tidak bisa, kita orang baik paling tidak, kewajibannya kita kerjakan. Yang kita bisa dengan sunnahnya. Ini kepada kita ya latihan. Kita tidak bisa jadi hanya latihan. Nanti mudah-mudahan termasuk fi husnil khatimah. Dan jangan ditutup dengan jadi seperti saya merasa saya sampai sekarang belum bersolat hakikinya sholat. Hakimus sholat tadi dikir itu. Jadi dikatakan karena kamu dikir kepada saya. Itu sholat kita masih belum dikir. Hanya mengatakan itu rasa rukuknya insya Allah mudah-mudahan. Tapi dikirnya ini yang belum. Ikhlasnya belum. Mudah-mudahan tidak maju sampai Allah menilai bahwa sholat kita itu benar, kita baik. Ini yang kita. Jadi jika kita sudah merasa baik, itulah yang kita ikhlas. Jadi bahwa kita ini masih belum mengerjakan apa-apa, maka dia ini selalu meningkatkan tiap hari. Memang paling berat, terutama ingin menjadi istiqomah, latihan istiqomah. Kalau saya kan istiqomahnya 2, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, itu istiqomah. Tapi bagaimana? Tapi paling tidak, ya bukan karena kita pimpinan ini ada ini bukan, kita individu. Bagaimana sholat berjamaah? Bagaimana? Bukan karena ada murid, ada guru, saudara ibu, jangan. Ini yang kita kurang ditingkatkan. Ini memang kewajiban kita. Jadi ada iman tidak ada, kita sudah istiqomah. Jadi jika saya katakan jika kita ini yang terbaik kepada Rabbi, ini Allah beri kepada saya yang baik, maka Allah beri yang baik. Jadi ingin yang baik kepada Allah, tapi kita selalu takhir. Akhir semuanya. Bagaimana Allah akan beri yang baik? Jadi Allah bilang Abdul Salam bi awali waktunya, Abdul Salam berjemaah, Abdul Salam fil masjid, Abdul Salam fil sabil awal. Apa kita kerjakan? Karena kita minta yang baik dari Allah, minta selalu cepat diberi dan kami manja. Tapi Allah disisihkan untuk ujungnya yang jelek-jeleknya gitu. Mudah kita bisa melatih ke sana. Sekali lagi lah, dan Allah bisa kena biasa. Karena memang ada saja ada malaku ini itu ini. Karena dua setan. Setan ya asalnya ya itu fakir. Setan kan itu kehancuran saja. Nah, ini jika kita
diladeni itu memang bisa. Ada saja setan. Setan itu apa bersetan? Karena setan itu kan pandai. Saya katakan setan itu bukan kuliah di hutan. Saya katakan setan itu kuliahnya di surga. Kawannya satu alma maternya itu malaikat. Mahasiswa baru dari Nabi Adam dari Tuhan. Dosennya langsung Allah. Tapi sombong dia. Maka dididik oleh Allah. Ya, karena Nabi Adam berhawa ikut diajak dan apalagi kita. Setan Nabi Adam saja satu kali maksiat pasirnya ada kecil. Walau kata sejarah kamu dekati kayu hati. Atau makan satu saja keluar di surga. Jadi kata Bapak sedang kita tiap hari sebab kita ini tiap hari berdosa, tiap hari besar ingin masuk surga. Nabi Adam dari surga satu kali dosa keluar di surga. Kita tiap hari kerja dosa tapi ingin masuk surga, tapi mudah-mudahan insyaallah. Ya Allah, ini kita. Jadi saya minta kita ini terutama anak saya, kalau bisa saya latihan. Jadi karena setan itu selalu mencari alasan. Wah bagus alasannya setan itu masuk akal. Itu alasan setan. Tapi tetap akan tidak memang mengurangi nih hak daripada akhlak. Tadi setan itu selalu membuat alasan. Buat ini itu. Nah, jadi bukan mengandalkan ini latihan kita. Jadi terutama ciri khas pondok di mana itu ada istiqomah. Terutama ada berjemaah. Dari berjemaah ini akan berbeda istiqomah yang lain. Jika istiqomahnya di berjemaah ini sekali lagi bukan memikirkan karena ini sudah jadi imam, ini sudah jadi imam, yang lain tidak ikut salah. Jadi seperti Hirul saja. Istiqomah di waktu. Jika perlu contoh kita sebelum duhur kita sudah ada di sekolah, sebelum ada di sekolah guru-gurunya. Ini terutama saya tiap hari Jumat, anak-anak hari apa nih Jumat? Apa Jumat? Undangan Allah gimana? Jumpa Allah. Siapa tuannya? Allah. Ini anak, tapi ya tetap kayak itu ya kecil-kecil. Jadi itu 10.30 sudah mencontohi diri saya dan mencontohi anak-anak. Malah yang kibar-kibar ini, yang besar-besar, malah kurang 15 menit. Nanti masuk dulu apa? Jadi berapalah kita ini masjid itu bukan kita karena Jumatnya, yang ngundang Allah di rumah Allah. Inna biyuti fil ardi al-masajid. Itu aku di dunia di bumi itu masjid. Rumah Allah, yang undang Allah, tuan rumahnya Allah. Yang nilai Allah, yang beri hadiah Allah. Maka Allah bilang, siapa yang datang pada VIP saat pertama itu Allah berikan seperti sudah berkorban unta. Al-Fatihah sekarang. Tapi kan tidak kita ini ada. Lebih senang datang berdoa. Ini bukan saya berat sakit kepala tapi dipaksa jika bisa paksa sudah sampai enak termasuk subuh juga Masya Allah jika berat rasanya sudah ada berat tapi jika sudah dipaksa Anda dirisi letakkan untuk hilang semuanya. Ini latihan jadi jika dilatih kemalasannya dihibur berat aduh tuati syaitan tidak karena aduh mubina. Ini ikut kata setan itu musuh kita. Tujuannya ayatul fakta setan ngajak-ngajak kehancuran pada kita. Ini bukan ada ini sama-sama ingat untuk saya juga. Ini untuk saya, anak-anak saya, kita semua. Jadi bagaimana kita melatih diri kita. Jadi pantas karena istiqomah ini yang berat nih. Maka dikata al-istiqomah khairun min alfi karamah. Al-istiqomah yatil karamah. Karena bukan yang akan jadi orang wali itu kadang istiqomahnya. Termasuk saya bukan orang istiqomah. Hanya dua itu istiqomahnya, makan tepat waktu, tidur tepat waktu. Ayo latihan, mudah-mudahan Allah makom istiqomah. Ini anak-anak saya. Jadi jangan karena sudah ada Miyosin udah ngimami. Kata Hirul sudah ada Mas Toto ngimami. Jangan itu. Jika perlu imamnya ada apa? Anak-anak saja, ada santri ada apa? Habis sudah lama tidak menjadi imam, tidak menjadi doa. Mau aja doa saja. Dalwa siapa yang jadi imam? Santri kan biasa, dalwa. Waktu ayo beriasan, santri buat imam. Kita kiainya, santrinya di belakang, dia di bawah. Supaya kita juga menjadi contoh.
bukan hanya jadi imam berjemaah. Ini dan semuanya. Nah, ya, ini ya usia saya, takut maaf umur tidak tahu, saya sudah sakit-sakitan, ini berangkat jauh, tapi sudah tawakal kepada Allah. Tapi jika Allah berikan izin mudah kembali lagi, kumpul lagi. Tapi jika Allah mengambil saya di mana saja, teruskan perjuangan ini, terutama keluarga besar kita yang ada ini, karena ini sudah punya Allah, bukan punya kita. Semuanya termasuk tetangga, anak Mahfudin, semuanya ini termasuk mudah-mudahan nanti berkumpul dengan baginda di surga nanti dalam perjuangan ini. Jadi karena kita kan punya kita nggak ada ini jika intan Allah yang cukup. Siapa yang bantu Allah akan bantu kita. Jadi artinya bantu perjuangan Allah dengan sesuai kemampuan kita. Jadi mampu jagakan anak-anak, termasuk juga jihad. Apalagi yang mampu ngajar, yang berjaga, yang sudah semuanya insya Allah. Yang tidak apa niatnya kita. Ini yang saya harapkan. Jadi yang saya harapkan yang berat ini bukan apa. Jika makannya saya sudah siapkan. Saya berat sudah ada ngambil, tinggal beli token. Tapi yang berkat ini, ada berkat siang malam, di mana anak-anaknya. Mudah-mudahan selamat. Jika saya di pesantren di dunia ada pesantren kena musibah, kita juga kena musibah. Jika pesantren juga kena kebaikan, kita merasa senang ikut kebaikannya. Kayak kemarin kita saudara kita, kiai kita di dokter ada musibah. Ya itu musibah kita juga. Kemarin Al-Jihad juga kena musibah 67 juta. Ini bukan kiainya dapat sumbangan itu. Kiainya keluar 67 juta. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan selamat semua. Tapi begitu perjuangan tetap ada fitnahnya, ada manhaballah ibtala. Orang yang dicintai Allah itu diuji. Famar radhiya falhu ridha. Jika orang itu sabar atas ujian Allah senang. Allah setan walusuti, jika orang itu benci tidak sabar dengan ujian Allah, maka Allah benci kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi ujian yang baik kepada kita semuanya. Tapi inilah, jadi jelas. Makanya anak saya sendiri yang akan tahu. Akhirnya sah semua. Ambil ini, silakan. Tapi jika kamu akan berjuang harus siap lapar, siap miskin, siap dibenci orang, siap mati. Artinya jika lapar ya harus usaha, miskin ya harus tahan. Tapi jika kenyang alhamdulillah, cukup alhamdulillah, disadangi orang alhamdulillah. Udah biasa kita beri barang di sini. Bukan macanya sih macalanmu. Udah biasa beri dulu itu. Dia ambil hakim juga. Ini sudah biasa. Jadi perjuangan tanpa ujian itu apa? Buat makanya orang yang paling besar ujiannya Allah Rasulullah SAW. Inilah keluarga besar saya yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi fisabilillah dari al-jihad ini, dan kami akan mendoakan sana semua warga kita, warga besar jihad dan semuanya. Mudah-mudahan satu Allah berikan undangan untuk menghadiri Baitullah Hajar atau Kabidah. Salam. Kedua, mudah-mudahan diselamatkan dari segala kita besar. Mudah kita dapat husnul khatimah, kita bersama. Mudah-mudahan kita kumpul dengan baginda di surga nanti. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, tidak hanya dari orang besar, pada adik Pak Syukur, Pak Suril, Pak Yasin, adik Abdul, putra putri kami, anak-anak kami, menantu kami, ustaz-ustaz semuanya dengan besar tetangga kami. Mungkin ada kata-kata apa yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Juga semuanya jika ada saling sayang dengan ikhlas, melebarkan tidak ada dosa semuanya. Jadi saya maafkan semuanya. Semuanya perjalanan ini dalam keadaan mudah-mudahan tidak ada beban hakun nas. Mudah-mudahan hakullah nanti Allah akan mengampuni kami dan semuanya. Ini dan selalu mohon doanya, mudah perjalanan saya sehat semuanya, karena banyaknya ini yang tukar-tukar semua ini. Yang sudah di sini sudah bawa senjata semua, bawa apa? Roda. Roda banyaknya, umitnya, umitnya sih. Ini sudah bawa roda-roda ini. Jadi habis sedih juga kurang sehat. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkatnya Baitullah kita sehat semua. Mudah-mudahan dan di belakang dia kalau Robi saya berangkat juga sampai menangkan tadi dalam keadaan selamat. Jadi ini saya mohon doanya, Fatihah dan doa.
Hmm.